そうせ夢だけは誰も奪えない心の翼だから先生や少年は現実って叶った目に生きてるんだって忘れちゃいそうな Anime dengan tema romance school memang menjadi salah satu dari sekian genre anime yang difavoritkan para penggemarnya. Cerita yang disajikan memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di dunia nyata, seperti kisah remaja yang terjerat cinta romantis di sekolah. Untuk tema romance school kali ini, Arsipo akan menambahkan sebuah kondisi di mana sang karakter utama atau MC cowoknya ini jago berkelahi atau punya sebuah kemampuan yang mana kemampuannya akan ia gunakan untuk melindungi sang heroin. Apa saja animenya? Berikut daftarnya. Gakkou Juliet. Akademi Dahlia adalah sebuah sekolah asrama yang siswa-siswinya berasal dari dua negara yang bermusuhan. Asrama Black Dog yang dihuni oleh siswa-siswi yang berasal dari negara Towa dipimpin oleh Rumio Inuzuka, dan asrama White Cat yang dihuni oleh siswa-siswi yang berasal dari kerajaan barat dipimpin oleh Juliet Persia. Kedua kelompok tersebut selalu berusaha untuk mengalahkan satu sama lain, sampai-sampai tak jarang mereka adu jotos. Akan tetapi, siapa sangka Romeo yang mengepalai kelompok White Dog rupanya menyimpan perasaan kepada Juliet, sang pemimpin White Cat. Suatu hari, Romeo memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Juliet. Tentu saja, Juliet terkejut bukan main dan tidak percaya. Tetapi, Romeo berhasil meyakinkan Juliet bahwa perasaannya adalah nyata. Mereka berdua pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih, dengan catatan bahwa tidak ada yang boleh mengetahui tentang hubungan mereka. Rokude Nashi. Kekaisaran Alzano adalah rumah bagi salah satu sekolah sihir paling terkenal di dunia, yakni Akademi Sihir Kekaisaran Alzano. Di sini, siswa-siswi muda yang ambisius menjalani pelatihan untuk menjadi penyihir yang berkompeten dan bertekad untuk mengembangkan keterampilan sihir mereka. Namun, suatu hari, guru favorit di salah satu kelas di akademi tersebut pensiun dan digantikan seorang pengajar paruh waktu, Glenn Radar, yang super malas. Ia selalu menyuruh muridnya untuk belajar mandiri setiap kali ia mengajar. Disinilah cerita dimulai antara siswi bangsawan yang bernama Sistine Fibel yang menentang cara mengajar Glenn. Dan apakah Glenn akan merubah sikapnya? Tonton aja dulu. Charlotte menceritakan Yu Otasaka yang sekilas terlihat seperti remaja keren dan juga cerdas. Namun tak disangka ternyata ia memiliki sebuah kemampuan yang membuatnya dapat merasuki tubuh orang lain dan mengendalikannya sesuka hati selama 5 detik. Dengan kemampuannya ini, Yu berhasil masuk sekolah bergengsi tanpa belajar sama sekali, alias nyontek. Suatu hari, Yu berhasil ditangkap oleh Naoto Mori, seorang gadis misterius yang ternyata juga punya kemampuan supranatural. Lewat pertemuan inilah, Yu akan dipaksa masuk ke dalam OSIS, yang bertugas untuk menyelidiki para remaja yang menyalahgunakan kemampuannya. Tonarino Kaibutsukun. Cerita diawali oleh Shizuku Mizutani, cewek gila belajar dan antisosial ini mendapat tugas dari wali kelasnya untuk memberikan catatan pada Haru yang sejak awal nggak pernah masuk sekolah dan kebetulan duduk di sampingnya. Mau nggak mau, pada akhirnya Shizuku pergi ke rumah Haru dan bertemu dengan sepupunya. Shizuku nggak banyak omong, langsung nyerahin apa yang dititipkan gurunya untuk Haru. Saat Shizuku dalam perjalanan pulang, Haru mencegatnya. Meskipun awalnya Shizuku menolak, tapi karena merasa permintaan Haru sangat tulus, akhirnya Shizuku menerimanya dengan syarat dia harus masuk sekolah. Disinilah awal dari cerita mereka berdua dimulai. Yamada Kun bercerita tentang MC yang bernama Yamada Ryu. Ia adalah seorang murid SMA yang merasa sangat bosan dengan sekolahnya. Pada suatu hari, seorang gadis teladan sekolah bernama Shiraishi Urara terjatuh di tangga dan jatuh menimpa Yamada. Hal yang aneh setelah itu pun terjadi. Tiba-tiba saja Yamada dan Shiraishi bertukar tubuh. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun menyelidiki kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata hal itu disebabkan karena ciuman saat mereka berdua jatuh di tangga. Sejak insiden aneh itu, banyak hal aneh yang terjadi di kehidupan Yamada, yang akhirnya menuju pada suatu kejadian, yaitu di sekolah mereka terdapat 7 penyihir yang punya ikutan masing-masing. Disinilah kisah Yamada mencari dan menemukan 7 penyihir di sekolahnya. Sejak peristiwa tersebut, kedekatan antara Yamada dengan penyihir lainnya dimulai.
Kami Sojo. Untuk mendapatkan teman di SMA barunya, Erika Shinohara berbohong tentang kisah asmaranya dan mengaku menjadi pacar dari seseorang pria tampan yang ada di foto HP-nya. Walaupun sebenarnya Erika tidak memiliki pacar sama sekali. Dan ternyata pria yang diakui sebagai pacarnya bersekolah di tempat yang sama dengan Erika. Ia adalah Kyoya Sata, seorang siswa tampan yang terkenal baik hati, lembut, dan sukai banyak gadis. Dan sinilah masalah besar dimulai. Tak ingin kebohongan itu terbongkar, akhirnya Erika memutuskan untuk meminta tolong kepada Kyoya untuk menjadi pacar palsunya. Di luar ekspektasi Erika, ternyata Kyoya tak sebaik yang selama ini ia kira. Ternyata Kyoya merupakan pria sadis yang kejam dan akan menjadi pacar palsunya Erika dengan satu syarat, yakni Erika harus mau menjadi anjingnya Kyoya. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Silahkan tonton. Beelzebub bercerita tentang seorang siswa berandalan bernama Oga Tatsumi. Ia berasal dari SMA Ishiyama, sekolah yang terkenal dengan murid-murid yang nakal. Oga juga merupakan salah satu murid yang terkenal di sana karena popularitasnya. Cerita berawal saat Oga menemukan seorang bayi saat ia sedang tidur di pinggir sungai. Bayi tersebut bernama Beelzebub. Yang menjadi masalah utama yaitu ia bukanlah sembarangan bayi, yang merupakan bayi dari sang raja iblis. Bahkan bayi tersebut juga memiliki kekuatan yang dapat berpotensi menghancurkan umat manusia. Dimulailah kisah mereka yang ditugaskan untuk merawat bayi tersebut beserta masalah-masalah kecil yang timbul hingga konflik yang lebih besar. Kaicho wa Maid-sama bercerita tentang seorang gadis bernama Ayuzawa Misaki. Ia kini menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya tersebut. Ia dikenal dengan sebutan ketua iblis karena sifatnya yang tegas dan sering membentak siswa laki-laki yang melanggar peraturan di sekolahnya. Walaupun sekolah tersebut baru saja menjadi sekolah campuran dan baru menerima siswi perempuan baru-baru ini, ia tak takut untuk melindungi siswi perempuan. Selain menjabat sebagai ketua OSIS yang dikenal mengerikan dan keras, ternyata ia juga bekerja sebagai seorang maid di salah satu restoran maid latte. Pekerjaan tersebut ia lakukan diam-diam dan tak ada satupun siswa-siswi di sekolah yang tahu akan pekerjaan baru waktunya tersebut. Sampai akhirnya Takumi Usui, siswa yang dikenal sebagai orang yang paling populer di sekolahnya, mengetahui rahasia besar tersebut. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rahasianya selama ini ia tutupi akan terbongkar? Apakah karirnya sebagai ketua OSIS akan hancur? Silahkan ditonton. Nah, itulah rekomendasi anime romance dengan MC cowok yang jago belut. Yang mana jadi favorit kalian? Atau kalian punya rekomendasi sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.